Oke, mau bertanya aja, tapi udah ketinggalan sih, karena tadi cuma dengar dikit aja. Hmm. Jadi, soalan aku itu kayak gini, jadi kan kalau Islam itu kan bilangnya mereka itu lebih menuruti apa yang Tuhan Yesus perbuat, contohnya sunat, dan doa juga sujud kan, dan lain-lain lah gitu. Jadi, soalan gue kok kalian nggak ngikutin gitu, Yesus kan dibaptis. Kok kalian nggak dibaptis? Oke, saya jawab ya. Oke, Bang. Iya, jadi gini. Berbicara mengenai baptis. Satu, yang ditugaskan membaptis itu hanya Yohanes. Dan Yohanes membaptis hanya ada dalam satu nama, yaitu Elohim, Bapa. Tidak pernah Yohanes membaptis dalam 3 nama. Yang kedua, Yesus tidak pernah membaptis satu makhluk pun. Jangankan manusia, ayam pun Yesus tidak pernah baptis. Nah ini yang penting nih, yang penting. Yang ketiga, perintah baptis itu ada 2 yang kita temukan untuk sementara ini. Di Markus 16, sedangkan Markus 16 ini, di original teksnya itu hanya sampai data nomor 8. 9, 10 sampai 16 itu tidak ditemukan, sampai 20 itu tidak ditemukan di original teks. Dengan catatan bahwa itu adalah penambahan. Di situ ada data di antaranya tanda-tanda ini akan menyertai engkau, orang-orang percaya, minum racun, dipatok ular berbisa, bisa bahasa asing dan seterusnya. Dan itu hoaks. Tidak ada manusia Kristen yang bisa mempraktekkan itu. Dengan kata lain, orang Kristen kalau dipaksakan dalil itu, maka mereka bukan orang-orang percaya. Kata dalil itu, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Maka orang yang percaya inilah yang harus dibaptis. Coba, sebelum dibaptis harus minum racun dulu. Bisa nggak Kristen lakukan itu? Ternyata tidak bisa. Cek per cek ternyata itu sisipan. Yang kedua, kita temukan di dalam Matius 28, nomor 19. Nah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ini perkataan yang Yesus tidak pernah sampaikan. Ini perkataan yang muncul setelah iblis, sang penguasa dunia itu, dilemparkan keluar dari kubur. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Saya buktikan. Yohanes 17 nomor 8. Itu belum penyaliban. Apalagi keluar dari kubur, belum. Tapi Yesus sudah menamatkan ajarannya dalam Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengatakan begini. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ketika segala firman telah disampaikan oleh Yesus, tidak ada satu firman pun yang terlontar dari mulut Yesus mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Itu tidak ada. Padahal segala firman sudah diajarkan. Nah, setelah kemudian tragedi penyaliban, barulah muncul orang yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhannya untuk angkatan jahat, memerintahkan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Itu bukan ucapan Yesus, tapi ucapan penguasa dunia yang dilemparkan keluar dari kubur, yang kemudian menyesatkan banyak orang. Jadi kenapa kami harus mengikuti penyesat? Ingat kata Yesus di dalam data kitab yang digunakan oleh saudara Kristen hari ini. Di situ Yesus mengatakan bahwa penyesat itu telah dilemparkan keluar. Penyesat itu hadir sekarang, bukan nanti. Sekarang juga kata Yesus, sekarang juga penyesat itu telah dilemparkan keluar. Itu perkataan Yesus di dalam Yohanes 12:31. Sekarang itu berarti waktu itu, bukan 7 tahun, 7 abad. Makanya kami tidak mengikuti yang keluar dari kubur itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Setelah dia keluar dari kubur, dia memerintahkan manusia untuk dibaptis tak pakai namanya.
Kenapa kami tidak ikut? Karena kami tidak mau mengikuti ajaran setan. Silakan. Dua ribu buka mute-nya 2000 silakan. Kok bicara dalam hati? Gak dengar kami. Ya maaf bang, kayak tadi gue cuman kurang ngerti aja sih yang disampaikan oleh Bang Zuma gitu. Ya, jadi baptis itu bukan perintah Yesus. Itu baptis perintah makhluk yang keluar dari kubur. Maksudnya apa ya? Yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Itu makhluk lain. Emang datanya di mana gitu? Datanya Yesus berkata, Yohanes 12:31, sekarang penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Emang penguasa dunia yang adalah iblis itu berada di mana? Sebelum dia dilemparkan keluar itu berada di mana dia tadinya? Kan penguasa dunia itu berada di alam kubur. Kok bisa? Dalilnya di mana? Baca Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Itu. Iblis dilemparkan ke dunia orang mati, yaitu alam kubur. Baca tepatnya di dalam Yesaya 14, nomor 15. Coba dibaca di situ. Apa kata Tuhan ketika iblis ingin menyamai dia, naik ke atas awan-awan menyamai Tuhan? Apa kata Tuhan? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa yang masuk ke liang kubur? Iblis. Iblis, kata Yesus, akan dilemparkan sekarang. Dilemparkan dari mana? Surga. Bukan, kok surga? Dilemparkan dari mana iblis? Kalau surga itu ketika Nabi Adam. Ini bukan Nabi Adam, sekarang. Iblis itu sekarang di mana? Sebelum dilemparkan keluar berada di mana? Baca Yesaya 15. Iblis itu berada di alam kubur. Makanya Yesus ditanya angkatan jahat di dalam Matius 12 nomor 38-40. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga keluar nggak dari kubur? Keluar paman. Itu tanda untuk siapa? Iblis. Tanda untuk angkatan jahat. Nah, kata Yesus, sekarang penguasa dunia, sebab dunia akan dihakimi, maka penguasa dunia ini akan dilemparkan. Dilemparkan dari mana? Ngomong 2000 kok di mute. Bang Zuma tanya tuh. Dilemparkan keluar dari mana? Jadi gini kan, tadi Dari soal kubur. kan gini. Dari kubur. Kenapa Islam itu enggak dibaptis? Cuman bagi jatahnya Karena perlu iya, berbeda. karena emang sedih ngerti juga sih. Cuman karena poin baptis aja. itu, karena baptis dalam 3 nama itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran iblis. kok ajaran iblis kan di situ kan udah Tuhan sendiri yang bilang baptislah mereka dalam nama Bapa. Ya, itu yang berbicara itu siapa? Siapa yang berbicara itu? Orang yang keluar dari kubur yang berbicara itu kan? Tapi kok nggak ada datanya? Emang datanya? Kok nggak ada dari mana? data? Kita Kok nggak ada berdasarkan datanya? Alkitab aja bang, nggak usah pakai yang di luar Yohanes 12:31 itu bukan Bible. Bukan Bible itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu Udah iblis. bilang di dalam Matius 28. Matius 28 itu, kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Siapa penguasa dunia? Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa? Matius 28 ayat yang 19 sampai 20 bang. Iya, saya tahu. Di situ dia mengaku, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Penguasa bumi siapa? Menurut Yesus. Kan Tuhan itu lebih di atas daripada iblis.
Tuhan Nah, juga enggak, lebih bukan itu, berkuasa bukan itu daripada yang kutanya, bukan itu yang kutanya. Sekarang penguasa bumi menurut Yesus itu siapa? Iblis. Iblis. Terus penguasa dunia yang akan dilemparkan keluar itu penguasa siapa? Sorry. Yang keluar kemudian itu yang dilemparkan keluar itu penguasa dunia kan? Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa itu penguasa dunia menurut Yesus? Iya, iblis. Nah, siapa yang keluar dari kubur mengaku penguasa dunia? Enggak gitulah konsepnya. Loh kok nggak gitu? Kenapa Anda bantah dalil? Kenapa Anda membantah dalil? Kenapa? Yesus lo yang mengatakan sekarang juga dunia sedang dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Di mana penguasa dunia ini tadinya sebelum keluar? Di kubur. Mana dalilnya? Yesaya 14, 12 sampai nomor 15. Iblis dimasukkan ke dalam kubur di dunia orang mati. Nah, Yesus mengatakan, saatmu sudah tiba, yaitu kuasa kegelapan. Ketika Yesus hendak ditangkap, di Lukas 22, nomor 52-53, sangkamu aku ini penyamun, sampai kamu datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap saat kamu menemukan aku, kamu bersama dengan aku, kamu melihat aku mengajar di dalam bait suci. Tapi kau tidak menangkap aku kok. Tetapi saatmu sudah tiba dan kuasa kegelapan sudah tiba. Kuasa kegelapan itu adalah berawal dari penangkapan, upaya penangkapan. Upaya penangkapan terhadap Yesus itulah kuasa kegelapan dimulai. Makanya dikatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Sebenarnya ya, kalau kita jujur ya belajar Bible, kata akan itu tidak ada. Tidak ada kata akan itu dalam bahasa original teksnya. Di situ ada ekballo. Ekballo itu artinya keluar. Keluar atau dilemparkan atau diusir atau dikeluarkan. Hanya ditambahi kata akan. Padahal arti sebenarnya adalah sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan, dikeluarkan. Bukan akan itu penambahan. Ekballo itu artinya sekarang ini, sekarang bukan akan, tapi saat ini. Ekballo dalam bahasa Yunani. Jadi yang keluar mengaku penguasa dunia itu siapa kata Yesus? Sekarang juga iblis itu, penguasa dunia itu akan dilemparkan keluar. Jadi kata Yesus, penguasa dunia adalah iblis dilemparkan keluar. Nah, ada yang keluar dari dunia orang mati pada hari ketiga mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di dunia, di bumi. Itu siapa menurut Yesus? Menurut Yesus aja, jangan menurut Bang Suma. Menurut Yesus penguasa dunia yang dilemparkan itu siapa? Jujur, jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan sekali-kali sombong. Kalau mau selamat, pelajari Bible dengan akal. Jangan bantah isi Bible. Kata Yesus, sekarang penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan. Bukan akan sih, sekarang penguasa dunia dilemparkan keluar. Penguasa dunia. Ada yang keluar dari perut bumi mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Ini penguasa enggak ini yang keluar? Penguasa apa nih? Penguasa bumi. Menurut Yesus, penguasa bumi yang dilemparkan keluar itu siapa? Menurut Yesus, jangan menurut saya. Silakan, ada yang berani jawab? Silakan Kak, 2000. Dijawab, buka mic-nya. Yang mau menangkap Yesus adalah kuasa kegelapan. Yang mau menyalib Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8:37 sampai nomor 44. Yang berpikir Yesus akan disalib adalah iblis. Matius 12 nomor 21 sampai 23. Yang keluar dari kubur, yang dilemparkan dari kubur adalah penguasa gelap, penguasa dunia. Yang minta tanda dan diberikan tanda bangkit hari ketiga adalah angkatan jahat. Kurang apa lagi?
Penyesat itu datang memakai namaku dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak memakai nama Yesus Kristus itu siapa lagi? Kenapa ragu? Itu Bible. Kalau Al-Quran saya final. Al-Quran saya jelas mengatakan, aku Tuhan. Karena mereka ingkar, mereka selalu membantah firmanku, maka aku jadikan setan sebagai Tuhannya. Inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Aku jadikan iblis. Nah, Tuhan menjadikan iblis menjadi Tuhan orang-orang yang jahat. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Siapa yang menjadikan orang disalib ini menjadi Tuhan? Ya Tuhan. Masa Tuhan menjadikan Tuhan? Tuhan bagi orang jahat. Al-Quran saya mengatakan itu, jangan ragu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 dan ayat 30. Aku Tuhan, karena mereka ingkar terhadap dalil-dalilku dan selalu membenci kepada rasul-rasulku, utusan-utusanku, maka aku jadikan setan menjadi Tuhan mereka. Nah, karena pingin kali mereka ini membunuh utusan Tuhan Yesus, maka Tuhan kasih, nah bunuhlah ini. Sang pengkhianat ini kau bunuh. Bunuh ini. Aku ikhlas kalau ini yang kau bunuh, orang kukutu ini, yaitu pemakan suap. Bunuh aja. Habis itu ku jadikan dia menjadi Tuhanmu. Selamat. Makanya Yesus ketika datang pada hari penghakiman, kalian datang merungut-rungut, Yesus, bantu kami dong, Yesus. Dulu kan kami bermujizat pakai namamu, bahkan mengusir setan pakai namamu juga, bantu dong. Apa kata Yesus? Hah, enak aja, aku nggak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pergi, penyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena kalian percaya kepada penguasa dunia yang keluar dari kubur. Kan Yesus sudah pesan ke muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya. Saatnya sudah dekat. Jangan kau mengikuti dia. Jelas kok. Matius 24 nomor 4. Nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa pengikut Mesias yang banyak itu sekarang ini? Siapa? Siapa? Kristen. Lalu mau ragu apa lagi? Ragu apa lagi yang kamu ragukan? Apa lagi? Sekarang terakhir dari saya nih. Kalau ada Kristen yang kuat materi Bible, silakan naik. Jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, ketika dia berbicara dalam Yohanes 12 nomor 30, katanya gini, sebab penguasa dunia sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini dikeluarkan. Penguasa dunia ini kemudian diusir, dikeluarkan. Pertanyaan saya, yang keluar dari kubur mengaku sebagai penguasa dunia, menurut Yesus itu siapa? Kalau saudara Kristen mengatakan itu Yesus, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus sebelum adanya makhluk yang keluar dari kubur ini mengaku, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Di mana Yesus pernah mengaku begitu? Enggak pernah. Tapi Yesus pernah memang ditawarkan. Di mana Yesus pernah ditawarkan? Di Lukas 4, Matius 4. Iblis datang mencoba Yesus. Yesus, ya paman, jika engkau menuhankan aku, segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis, berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, pertanyaannya, ketika iblis menawarkan kuasa surga, langit dan bumi, apakah Yesus terima? Apakah Yesus terima kuasa dari iblis, yaitu kuasa langit dan bumi? Yesus terima atau tidak? Tidak.
Lalu siapa yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa? Itu Yesus atau bukan? Bukan. Bukan. Gampang kan? Sederhana kan? Halilintar. Kalian aja yang keras kepala. Kalian yang keras kepala. Bible kok, Yesus kok yang mengatakan itu. Tinggal lembutkan hati kalian ajanya. Yesus tidak pernah menerima kuasa langit dan bumi. Nggak pernah. Yesus menolaknya. Iblis menawarkan, Yesus menolak. Nggak mau. Kalau Yesus menolak, nggak mau menerima kuasa langit dan bumi, lalu siapa yang menerima kuasa langit dan bumi itu? Yesus kagak. Ini siapa ini? Siapa ini yang keluar dari kubur ini? Iblis. Pengganti Yesus yang di dalamnya dirasuki iblis. Di mana itu tertulis? Lukas 22 nomor 3. Ada nggak berani taruhan di sini? Pernah nggak iblis yang masuk ke Yudas itu keluar? Tunjukkan ke saya. Di mana dalilnya? Dan iblis yang merasuki Yudas itu permisi pamit untuk ngopi dulu sebentar. Ada nggak? Pernah nggak iblis itu keluar dari Yudas? Pernah nggak? Masuk, keluarnya kapan? Bisa nggak iblis masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa. Mana buktinya? Kisah Para Rasul 5. Markus 5. Ada orang yang kerasukan setan. Setannya sampai ngamuk-ngamuk, dirantai, putus rantainya. Begitu melihat Yesus langsung sujud menyembah Yesus. Di mana lagi? Di Kisah Para Rasul 16 sampai 18. Ada orang kerasukan setan. Berarti setan bisa merasuki orang sehingga orang itu berkata sesuai kehendak setan. Jadi kata kitab saudara, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 23. Apa firman Tuhan di situ? Apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalaman di tiang salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan sampai dia menajiskan tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Nah, berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas yang adalah iblis? Yudas dong. Yesus tidak pernah dikutuk. Apa halnya Yesus dikutuk Elohim? Yesus orang suci. Dia terkemuka. Orang yang diberkati. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah. Bagaimana dia memberikan hidup kalau dia dikutuk? Jadi yang dikutuk itu, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Siapa? Yudas. Itu yang mati di atas tiang salib terkutuk nggak? Terkutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Yudas. Siapa yang menerima kuasa dari setan? Yudas. Udah selesai. Gampang, sederhana. Iblis merasuki Yudas. Berarti yang menerima kuasa dari iblis siapa? Yudas yang mati di atas tiang salib dan dirasuki. Udah selesai. Aman itu. Saatnya sekarang saudara-saudaraku ini taat. Berpikir menggunakan akal sehat. Apa yang saya kasih ketika Anda menerima Islam? Neraka? Tidak. Tadi Bunda Mila ditanya, apa yang kau kejar? Ya jannah. Begitu Anda masuk Islam, Anda menjadi pewaris surga Firdaus. Dalil Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 ayat 10. Begitu Anda masuk ke Kristen, apa yang menjadi warisan Anda? Ada yang ingat materi tadi? Neraka. Nggak perlu saya ulang. Di mana Yesus mengatakan bahwa orang Kristen itu neraka? Nggak perlu saya ulang. Baca aja Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Apa itu Torah yang paling terkecil? Cuci tangan. Makan tanpa cuci tangan. Bagaimana dengan makan babi? Bagaimana dengan tidak bersunat? Bagaimana dengan ibadah minggu? Bagaimana dengan menyembah kepada manusia? Apakah itu tidak melanggar Torah? Melanggar pasti. Nah, kata Yesus dalam Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Jelas toh jaminannya? Jelas. Bahwa Kristen ini akan menempati tempat terhina. Jelas toh? Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Kenapa, Bang Suma? Itu masih ambigu. Tidak ambigu. Saya buktikan kalau Kristen itu dijanjikan neraka berdasarkan Matius 5.
Mari kita bedah sedikit aja. Di mana tertulis itu, Bang? Nih, buka Google sekarang, teman-teman. Buka Google-nya sekarang. Buka mata Anda, lihat di Galatia 2. Galatia 2. Tujukan mata Anda ke data nomor 16-nya. Baca pelan-pelan. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, perhatikan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini ajaran apa ini? Kira-kira ini ajaran Tuhan? Ini ajaran Tuhan atau ajaran setan ini? Setan. Lucis. Tidak ada katanya. Tidak ada orang yang diselamatkan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Dia balik. Padahal Yesusnya mengatakan orang yang tidak menghilangkan hukum Taurat, Matius 5 nomor 19, yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Tuhan. Bertentangan kali. Kata Paulus, no. Paulus bilang begini, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata Paulus lagi, oh tidak. Kamu lepas dari Kristus, Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari Torah. Kasih karunia tidak ada padamu, kasih karunia lepas daripadamu kalau kau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu. Wow. Kenapa bisa kayak begini? Yesusnya mengatakan Matius 5:19, barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Ayo. Tapi begitu ada keluar makhluk dari kubur, yang penguasa dunia, dia bisikkan nabinya Paulus, nabiku Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bertanya sendiri, dijawab sendiri. Nah, setelah itu apa kata Paulus? Subhanallah bunda mila. Apa kata Paulus setelah itu? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Lalu siapa? Siapa bre? Wih, seram kali kau. Kau menerima Injil bukan dari manusia, lalu dari mana? Dari Yesus Kristus. Alamak. Yesus 33 tahun itu manusia. Tiba-tiba ada Yesus bukan manusia. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Alamak, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan Maria melahirkan hantu? Maria melahirkan manusia, coy. Malah yang duduk di sebelah kanan Tuhan itu juga manusia. Malah Yesus ditanya, tanganku akan nampak anak manusia di tengah langit. Apa kata Paulus?
Aku menerima Injil bukan dari anak manusia. Kata Yesus, tanda kedatanganku yang kedua akan nampak di telangak langit anak manusia. Paulus mengatakan menerima Injil bukan dari anak manusia. Yesus mengatakan kedatangannya yang kedua anak manusia. Berarti Yesus kapan dia berhenti jadi anak manusia? Kapan? Di mana itu Yesus pensiun jadi manusia, di mana? Di mana Yesus pensiun jadi manusia? Hah? Sejak kapan? Sementara dalil dalam kitab saudara, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah Dajjal, itulah antikristus, itulah penyesat. Nah, jangan. Pada Bang Suma, mengarah kepada Yudas, mengarah kepada kita semua anak keturunan Adam. Tergantung konteks. Tergantung kebutuhanmu untuk menyesatkan. Tergantung konteks. Tergantung konteks. Tergantung konteks. Sekarang kau jujur sama aku. Sekarang kau jujur. Dengarkan, kau jujur. Banyak yang nyimak. Karena anak manusia tadi kan mengarah pada Yesus kan? Tergantung konteks. Bodoh orang ini memang. Yesus yang ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus yang ditanya, apa tanda kedatanganmu? Coba baca. Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun, lalu kemudian murid-muridnya datang. Kita lihat si penipu ini. Lah, Matius 24. Ya paman, apa tanda kedatanganmu? Yang ditanya di situ siapa? Yesus. Nah, Yesus. Kan tergantung konteks. Ditanya apa tanda kedatanganmu? Engkau akan melihat anak manusia di awan-awan. Manusia, oke, anak manusia. Siapa anak manusia di situ? Siapa anak manusia di situ? Mengarah pada Yesus. Tergantung konteks. Tergantung konteks. Kebutuhanmu. Nanti ada ayat lain yang mengatakan anak manusia, kau bilang iblis. Oke, jelas dong. Jelas tergantung konteks, ku bilang. Tergantung konteks untuk menipu. Tergantung konteks. Kau mau minta konteks di mana? Kau mau minta konteks di mana? Konteks ketika merujuk kepada Yudas, kau minta konteks yang mana? Sukamu mengatur ayat Alkitab ini. Sekarang saya mengatakan anak manusia itu tergantung konteks. Oke, mari saya buktikan. Yang keluar dari kubur itu anak manusia, bukan Yesus. Boleh? Boleh saya buktikan? Sesuai kebutuhanmu untuk menipu umat ini semuanya. Saya katakan, saya sesuai konteks. Turunkan saya dulu, pelanggaran lagi saya. Izin ku turunkan Bang Zuma. Donki, gini Donki. Sabar Donki. Ketika kamu bertanya, dijawab Bang Zuma, diem. Itu dia udah kerasukan untuk makanya marah-marah. Yesus. Nanti ada ayat kutunjukkan anak manusia katanya pada iblis, suka-suka si Juma ini aja. Sebentar, tunggu dulu ya, Nggak usah ngomong kayak gitu. Nanti Nggak usah kan kasar-kasar. Oke, Jaga adabmu, jaga adab ya, jangan kasar-kasar ya. Jangan suka-suka si Juma ini. Nanti kutunjukkan ayat anak manusia katanya bukan. Jangan kau nangis. Sekarang kau tunjukkan saya anak manusia yang bukan Yesus, tapi kau paksakan Yesus karena kau ingin menyesatkan. Silakan, tunjukkan. Sekarang kutunjuk kau. Silakan. Markus 9 ayat 31. Oke, baik. Kita baca ya. Markus 9. Oke, baik. Ingat ya. Ketika saya mengatakan konteks, maka kau harus melihat konteks. Jangan kau lihat sesuai dengan nafsumu. Yesus, tunggu. Pada Yesus. Tunggu. Bacakan. Yesus, sebab dia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Oke? Menurut kau ini Yesus?
teruskan sampai bangkit pada hari ketiga. Dan, Jangan potong-potong dan ayatnya. 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini menurutmu Yesus? Betul. Boleh Menurut nggak? itu ada Oke, teman-teman, saya bacakan dalilnya sekali lagi teman-teman ya. Saya katakan tergantung konteks. Saya Baca. dengarkan ya. Oke. Sebab untuk kebutuhanmu untuk menipu. Dengar dulu, sabar dulu. Kau yang menipu, bukan saya. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka muridnya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka, manusia akan membunuh dia. Oke, kita buktikan kalau ini bukan Yesus ya. Boleh? Di sini tidak menyebut nama Yesus kan, kita buktikan. Kau baca Yohanes anak manusia 10. itu mengarah pada Yesus semuanya itu. Tidak, tergantung konteks. Jangan kau menyesatkan kau. Jangan kau menyesatkan, anak tikus. Jangan kau menyesatkan. Kebutuhanmu untuk menipu umat ini saja Kamu yang sesuai kebutuhanmu karena kau ingin Yesus yang keluar dari kubur itu jadi Tuhan. Ini kubuktikan samamu. Kau duduk cantik, Jadi siapa? Kau duduk cantik di situ, kau duduk cantik di sana, ya, duduk cantik. Dengarkan, saya buktikan kalau itu bukan Yesus. Yesus berkata begini. Di dalam Yohanes 10 nomor 17, nomor 18. Apa kata Yesus? Dengarkan teman-teman, anak-anak saya yang di bawah dengarkan. Penipu. Bapak mengasihi aku. Dengar. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun, coba. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak seorang pun yang mengambil daripadaku. Oke? Tidak seorang pun. Artinya apa? Ada nggak orang yang bisa membunuh Yesus? Kutanya dulu kau. Tidak ada. Tidak ada. Berarti dan mereka akan membunuh dia. Siapa ini yang dibunuh? Yesus sudah memberitahukan penderitaannya dan akan dibunuh. Yudas. Manusia. Tidak Di ada satu seorang ayat pun. kau bilang anak manusia Tidak Yesus. ada Di seorang ayat lain. pun. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Jadi bagaimanapun aku nggak bisa dibunuh. Aku tidak bisa dibunuh. Tak ada kemudian kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membunuh aku kecuali Bapa. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17 itu, Yohanes 10 nomor 17 itu pelan-pelan. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima. Dia berikan nyawanya kepada siapa? Dia berikan nyawanya kepada siapa? Bapak. Kepada Bapa. Makanya ketika dia mau terangkat ke langit, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka nampaklah malaikat dari langit. Mantap kali. Malaikat datang mengangkat Yesus terangkat ke langit. Maka dia katakan, mereka akan membunuh dia. Siapa yang dibunuh ini? Yesus. Bisa rupanya Yesus itu dibunuh. Sedangkan Yesus mengatakan tidak ada yang bisa membunuh aku. Dulu tadi cuma baca dulu yang ku. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Jadi ke Tidak Yesus ada. kau yang tadi Makanya yang kau jawab. di dalam Yohanes 14 Jawab dulu. nomor 30 kata Yesus mengatakan Jadi kau belum kau jawab punya penguasa aku, kau dunia jawab ini yang telah ada dan sedikit pun penguasa dunia tidak akan berkuasa kepadaku sedikit pun. Penguasa dunia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika penguasa dunia berkehendak membunuh Yesus, berhasil nggak penguasa dunia itu membunuh Yesus? Berhasil nggak? Tidak. Makanya Yesus berkata di dalam Markus 9 itu, apa kata Yesus? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Andai saja Yesus yang akan dibunuh, maka dia akan berkata begini. Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya, dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh aku dan 3 hari sesudah itu aku akan bangkit. Dia. Apa ucapan yang tepat untuk Yesus, untuk Yudas? Dia atau aku?
Iya. Dia dong. Dan mereka akan membunuh dia. Cobalah saudara-saudaraku ya, lembutkan hati kalian. Saya baca data. Saya mempertahankan argumentasi saya sampai mati. Ya, jangan kau takut. Saya tidak setengah-setengah belajar Bible. Saya tidak setengah-setengah belajar ini. Tidak seperti kalian. Kalian seorang yang sudah diiming-imingi, udah dikasih mimpi-mimpi duluan, sehingga tak perlu kalian belajar. Kami Islam enggak. Kami manusia yang belajar. Karena Al-Quran wahyu pertama turun perintah belajar. Iqra, belajar. Iqra itu perintah apa? Iqra itu perintah belajar. Belajar, belajar. Belajarlah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Belajar. Iqra itu perintah belajar. Maka ketika ada Bible turun dari Belanda ke Indonesia diterjemahkan, Bang Suma hadir, ini Bible saya belajar 18 tahun. Tidak main-main saya. 18 tahun saya mengkaji Bible ini. Maka jangan heran kalau seorang pakar dibilang dirinya S1, S2, S3 dan seterusnya tentang Bible, hadapkan dengan saya. Kita uji yang mana yang lebih layak berbicara tentang isi Bible, mana yang hanya imani saja, yang hanya untuk tujuannya untuk menyesatkan saja. Kita mau kembali kepada dapur original teks, ayo kita uji. Meskipun saya nggak mahir, tapi saya bisa, ayo. Kita kembali ke original teks pelan-pelan. Perintahnya Iqra, baca. Lalu apa tujuan saya? Menyelamatkan kalian. Bukan menggiring kalian ke neraka, enggak. Menyelamatkan kalian. Cobalah adik saya ini, Al-KTP. Coba. Begitu banyak orang yang menjatuhkan dia. Dia cuman pura-pura. Dia cuman framing. Dia begini. Stop. Hati manusia hanya Tuhannya yang tahu. Tak ada yang tahu. Kalau dia berpura-pura sadar, urusan dia dengan pencipta langit dan bumi. Bukankah Tuhan kita itu tidak tidur? Bukankah Tuhan kita itu tidak lapar? Tidak ngantuk? Tidak ketakutan? Bukankah Tuhan kita itu maha melihat? Maha menyelidiki hati? Jadi kita tidak punya hak untuk memberikan kemudian keputusan terhadap keadaan seseorang. Beda halnya kalau dia menghujat. Menista. Tapi kan dia proses belajar. Hasilnya apa? Coba, semoga beliau istiqomah. Saya yakin sekali, dengan seyakin-yakinnya, ada banyak orang yang Islam dari lahir, yang hatinya tidak jauh. Bang Zuma, izin Bang Zuma. Ya. Ada ini Bang Zuma, ada request nih dari saudara kita, katanya suara di YouTube pecah katanya. Gitu ya? Maaf Bang Zuma. Oh, sorry. Thank you informasinya. Jadi gitu ya. Terima kasih, Dek. Oke, lanjut. Jadi seperti itu adanya teman-teman sekalian, bahwasanya kita di sini menyampaikan kebenaran. Kalau tidak suka, ya bantah pakai ilmu. Dibantah pakai ilmu. Jangan asal menolak saja, tapi ternyata Anda sendiri tidak mampu membuktikan kebenaran yang Anda punya. Gitu. Oke, saya serahkan di sini waktu asar. Teman-teman silakan dilanjut. Nanti saya gabung lagi. Silakan. Syukron, Gerunda. Sama-sama, Bun. Masya Allah. Itu sama seperti yang dijelaskan Bang Juma tadi, yang sahabat membunai seorang perang, yang dia mengucapkan syahadat, lalu kata Rasul kan, mengapa engkau membunainya? Dia dalam keadaan terdesak ya Rasulullah. Istilahnya dia kayak apa, gimana sih itu kalimatnya Bang Zuma? Nah itu kan sampai kata Rasulullah, apa kau sudah membelah dadanya sehingga engkau mengetahui apa isi hatinya? Begitu yang disampaikan Bang Zuma tadi, ada dalilnya. Masya Allah. Ini ada tamu nih. Oke Bang Nia, ajalah selamat siang. Siapa minta aktifkan aku kamera? Kenapa kau minta aku aktifkan kamera ini, moderator? Nggak ada aku. Ihang, selamat siang Ihang.